Dipersilakan jemaat berdiri. Kita akan menyambut kedua mempelai untuk memasuki ruangan. Mempelai pria ceria dari Alamo didampingi oleh kedua orang tua. Dan mempelai wanita memasuki ruangan. Ruangan Jessica Janis didampingi dengan kedua orang tuanya. Kita akan memulai acara kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bila pada saat ini kami boleh dalam keadaan relatif baik ya Tuhan. Bahkan kami boleh mengadakan suatu acara yang sangat penting bagi kedua mempelai, Mario dan Joanna. Tuhan, kiranya rahmat-Mu boleh turun di atas acara ini ya Tuhan. Untuk cuaca ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau boleh jagai, tidak hujan. Kami percaya kepada Tuhan, Engkau yang berkuasa atas alam semesta ini. Kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati acara ini sampai dipersatukannya dan selesainya acara ini. Kami memohon kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kedua mempelai berhadapan. Mempelai wanita. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk yang hadir. Kita akan menyanyi bersama Kasih dari Surga. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami dalam mendengarkan, berikan kami ya Tuhan kemampuan konsentrasi, dapat mengerti dan memahami. Dan boleh dimengerti, dipahami, dan bukan hanya dimengerti saja, tapi berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, kami saudara kami adalah manusia yang berdosa. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Basuh dengan darah Kristus seluruh dosa-dosa kami. Dan kiranya tidak terhalang berkat-Mu ya Tuhan dalam menerangi hati dan pikiran kami menyambut firman-Mu ya Allah. Kami mohon pada Roh Kudus memimpin kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ucapkan shalom. Ya.
Puji Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan di acara penting pernikahan teman dan sahabat saya Mario dan Joanna. Dan saya memperkenalkan diri, yang bagi yang tidak kenal saya pendeta muda dari Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia. Nama saya Sam Jackson Napitukulu. Saya Batak tapi muka Cina. Ya. Kenapa? Karena bapak saya Batak dan mama saya Cina. Kalau digabung jadinya jangan dipleset ya. Ya. Baik. Kita akan belajar firman Tuhan. Berhubung bulan Desember ini sering digunakan untuk menyambut perayaan Natal, maka khotbah kali ini saya menggunakan teks Alkitab yang sangat dekat dengan peristiwa kelahiran Yesus. Nah, teks ini berkaitan dengan pernikahan, karena teks ini merupakan peristiwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan bunyi teks dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saudara mendengarkannya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ini teks kita yang pertama. Yang kedua akan saya juga bahas di Lukas 1 ayat 26 sampai 38, di mana ini awal mula cerita itu pertunangan. Sebelum dari teks yang saya bacakan, dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38 bunyinya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil."
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Banyak teksnya ya. Kalau mau dijabarkan, wah, saya dikasih 40 menit. Minta diskon mempelai, tolong. Ya, semoga saya mau menyampaikan hal-hal yang utama yang saya boleh dapatkan untuk kedua mempelai, bahkan untuk kita semua ya. Dan biarlah kebenaran itu boleh disampaikan dengan baik. Saudara-saudara, ada cuma 2 poin besar ya, nanti ada rentetan-rentetannya, detail-detailnya, tapi hanya 2 poin saja. Saudara-saudara, dari judul saya sudah tuliskan bahwa berjudulnya adalah sikap benar suami istri ya, sikap benar suami istri. Jadi ada kaitannya dengan pokok utama judul ini. Nah, saudara-saudara, yang pertama ini sikap benar suami dari teladan Yusuf. Nah, yang tadi kita bacakan dari teks yang pertama itu adalah peristiwa sikap-sikap Yusuf. Beberapa sikap benar seorang suami yang bisa diteladani dari seorang yang bernama Yusuf, saya menemukan ada 5 minimal teladan dari Yusuf. Pertama adalah dia adalah seorang benar atau adil. Dalam Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Loh, kok beda benar atau adil? Di sini tulus hati. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam versi terjemahan King James bahasa Inggris RSV menerjemahkan being a just man, menjadi orang yang adil. Kalau NIV menerjemahkannya a righteous man, pria yang benar atau seorang yang berbudi. Yusuf mengetahui bahwa kekasihnya Maria telah mengandung. Nah, saudara-saudara, coba bayangkan, sebagai pasangan mungkin sekali Yusuf itu merasa kecewa jika pacarnya itu telah hamil. Nah, makanya ia merencanakan bercerai. Juga ia pun tidak tahu rencana Tuhan memilih kekasihnya itu untuk melahirkan Mesias. Ia baru mengerti saat malaikat Tuhan memberitahukannya melalui mimpi. Jadi sangat mungkin kalau Yusuf mengalami kekecewaan dengan berita hamilnya Maria kekasihnya. Nah, saudara-saudara, saya mengutip kata-kata Adam Clarke, penafsir Alkitab. Dia berkata, percakapan apa yang terjadi antara dia dan Yusuf, Maria dan Yusuf, tentang penemuan ini kita tidak diberitahu. Tetapi masalah itu membuktikan bahwa itu tidak memuaskannya. Dia juga tidak dapat memutuskan untuk menganggapnya sebagai istrinya. Sampai Tuhan itu mengirim malaikatnya untuk memberikan kesaksian yang paling tegas kepada kepolosan perawan itu. Jadi dia baru tahu bahwa memang Maria itu tidak selingkuh, dia perawan. Nah, Yusuf mungkin sakit hati karena merasa dikhianati, tetapi ia tidak mendendam. Makanya mungkin Alkitab Indonesia kita memilih menerjemahkan tulus hatinya. Yusuf bisa saja mengambil keuntungan dari hukum sipil pada masa itu untuk menghakimi Maria. Coba saudara melihat bunyi dalam kitab Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Bunyinya, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kalau Yusuf adalah orang yang jahat, dia bisa saja menggunakan hukum ini untuk keuntungan jahatnya. Maria hamil. Siapa percaya bahwa dia itu
masih perawan. Nah, dia bisa saja Yusuf menggunakan ayat ini untuk mematikan Maria. Rasa sakitnya seperti dikhianati oleh Maria tidak membuatnya bertindak jahat kepada Maria. Walaupun dia sakit hati, dia tidak mau melakukan kejahatan. Padahal dia bisa saja mendapatkan kekuatan hukum yang mendukungnya untuk menghabisi martabat bahkan hidup Maria. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal itu karena ia adalah seorang yang benar. Seorang pria yang benar. Coba perhatikan pasanganmu. Apakah dia adalah seorang yang benar? Tulus hatinya? Tetap ada kekurangan-kekurangan. Dan semoga sungguh-sungguh dia adalah orang yang benar. Betul-betul tulus hatinya. Yusuf adalah seorang benar karena dia percaya Tuhan dan firman-Nya, sehingga dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dalam Matius 1 ayat 22 sampai 24, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini suatu nubuat, jadi genap difirmankan Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saya garis bawah tebal bahwa di dalam penggenapan itu adalah suatu nubuat, dan Yusuf itu berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu. Nah, Yusuf itu adalah orang yang benar, dia percaya Tuhan dan firman-Nya, nubuatnya itu mau dia genapi. Nah, saudara-saudara, Yusuf itu percaya firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Ini suatu nubuat di Yesaya 7 ayat 14. Ya, ini paralelnya. Bunyinya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini suatu nubuatan. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh menjadi orang percaya? Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Kristen itu bukan Kristen darah dan daging, bukan dari keturunan nenek moyang. Ya. Kristen itu saat kita memutuskan percaya dan mengikut Yesus, itulah Kristen. Ya. Kalau Kristen darah dan daging itu hanya Kristen KTP. Saudara-saudara, Abraham itu dibenarkan karena dia percaya, beriman kepada Tuhan. Dalam Roma 4 ayat 3 bunyinya, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saat dia percaya kepada Tuhan, itu diperhitungkan sebagai kebenaran Abraham. Dia dinyatakan orang benar. Dalam King James, Abraham believe God. Dia percaya Tuhan. Terus ada count, dihitungkan unto him for righteousness, kebenaran, dihitungkan kepadanya. Nah, saudara-saudara, iman kepada Tuhan ini juga dijelaskan secara detail bagi kita sekarang dengan begitu terang dalam Roma 4 ayat 22 sampai 24. Mungkin dalam saat Abraham kepercayaan kepada Tuhannya itu begitu samar-samar. Ya, janji Mesiasnya samar-samar masih bayang-bayang. Mereka belum tahu Kristus yang disalibkan, mati di atas kayu salib, lahir dari perawan Maria. Ya, ditunjukkan oleh Maria karena tidak tahu itu zamannya sebelum Maria. Mereka tidak mengetahui secara terang. Tapi kita yang telah mendapatkan firman Tuhan secara lengkap, kita tahu apa yang harus kita percayai. Percaya apa? Bukan percaya Tuhan saja. Ya, percaya juga pada firman-Nya, dan firman-Nya secara terang dijelaskan percaya yang seperti apa. Dalam Roma 4 ayat 22 sampai 24 bunyinya, karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Ini tentang Abraham. Kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, jadi secara terang dinyatakan di dalam perjanjian baru, percaya seperti apa? Ya, percaya kepada Tuhan, tapi bukan hanya percaya Tuhan. Tuhan itu ada. Ya, percaya Tuhan itu harus percaya firman-Nya yang seperti apa? Ya, di mana kita ini adalah manusia berdosa dan karena pelanggaran kita harus mati dihukum. Tetapi karena kasih Tuhan kepada kita, Dia berikan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka itu kita dijadikan benar, bukan karena perbuatan kita, bukan amal baik kita, bukan kesalahan kita, tapi oleh karena kasih kemurahan Yesus Kristus yang telah mati menanggung dosa kita. Yesus yang taat 100%, hukum Taurat, Dia tidak pernah melanggar. Itulah yang menjadi pembenaran kita. Bukan kita yang dilihat oleh Allah, tetapi Kristuslah yang telah menebus kita, itulah yang dilihat oleh Allah. Nah, saudara-saudara, penerapan bagi semua yang ada di sini, kalau memilih pasangan, pilihlah yang pasangan yang benar. Ya, pasangan Kristen sejati, bukan KTP. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15 bunyinya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya, dari ayat ini juga jelas bahwa kita memang sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh juga harus berhati-hati mencari pasangan, dan mencari pasangan itu harus yang benar mereka. Saudara-saudara, Tuhan memperingatkan dan memberitahukan rencananya dengan melalui para nabinya dalam Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Bandingkan itu juga dengan Nehemia 9 ayat 30b, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan nabimu. Yesus dinamakan Immanuel, arti dari kata itu diberikan secara langsung, yaitu Allah menyertai kita. Kata itu menunjukkan bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi daging sama seperti manusia dan menyertai kita yang adalah telah berada di antara manusia. Nah, kedua, sikap benar istri dari teladan Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sebelum kita mempelajari teladan Maria, mari kita memperhatikan beberapa hal. Dikatakan dikaruniai, kalau kita lihat perhatikan di ayat 28 bunyi, Jadi dia menghadapi kebingungan. Sekarang mari kita lihat sikap benar dari istri dari teladan Maria. Saat Maria mengalami kebingungan atau ketakutan, ya, tiba-tiba ada malaikat menyatakan itu, memberikan salam seperti itu. Nah, saudara-saudara, di situ dia tidak bersikap tidak percaya atau dia meragukan kata-kata malaikat. Nah, jadi saudara-saudara, kesimpulannya adalah sikap benar suami dari teladan Yusuf itu seorang benar atau adil, tidak mencemarkan, mempermalukan, bijaksana, tidak gegabah, berani mengambil resiko, percaya dan tak menggenapi firman Tuhan. Dan kalau lihat dari sikap Maria istri,
dia tunduk dan tidak membantah. Nah, saudara-saudara, sikap-sikap ini tidak dibatasi hanya suami istri, tetapi berlaku bagi setiap kita masing-masing. Kita akan pindah ke ruangan. Ya, kita minta tangan hujan berkat ya. Ya, tangan. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya akan memberikan suatu kesimpulan secara menyeluruh dari yang saya sudah khotbahkan, bahwa kita telah menemukan sikap benar suami dari teladan Yusuf. Dia seorang yang benar atau adil. Dia tidak mencemarkan atau mempermalukan. Dia bijaksana, tidak gegabah. Lalu dia berani mengambil resiko. Ya, seperti ada resiko di luar tadi ya. Dan mengadakan acara, ada resiko. Dan mereka berdua berani. Ya, ada tantangannya. Ya saudara-saudara, lalu dia juga percaya dan taat menggunakan firman Tuhan. Walaupun ini sebenarnya ada panjang dalam urusan poin percaya dan taat menggunakan firman Tuhan, tapi kalau kita melihat dari mimpi itu, dia telah menerima mimpi dari malaikat Tuhan dan kalau dia taat, itu menunjukkan bahwa Yusuf itu lalu percaya dan taat. Nah saudara-saudara, yang bagian istri adalah dari teladan Maria, dia tunduk dan tidak membantah. Ini poin yang saya ambil cuma satu saja, karena suatu hal yang sangat penting bagi kedua mempelai. Walaupun hanya satu poin dalam konteks, dia tidak membantah, dia tunduk. Ini adalah hal yang harus dilakukan. Ya, karena ya tunduk tidak membantah dalam Tuhan. Kalau suami tidak sesuai dengan Tuhan, saudara harus tegur. Ya, boleh ya, membantah, salah kamu, nggak sesuai, nggak cocok dengan firman Tuhan. Ini yang benar, lihat ini. Saudara-saudara, sikap-sikap itu, sikap-sikap benar yang telah kita sama-sama temukan itu, biarlah itu boleh berlaku juga bagi kita semua, bukan hanya kedua mempelai. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa untuk khotbah firman Tuhan. Bapak surga, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang boleh kami terima. Kami sadar ya Tuhan, hujan itu turun itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami sadar bahwa manusia mempunyai kehendak, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menjawab ya ataupun tidak. Dan kiranya kalau Tuhan memberikan, biarkan kita memuliakan nama Tuhan. Dalam menghadapi itu, kami tahu itu adalah tantangan daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang boleh menolong, walaupun hal yang mungkin kami anggap itu merugikan kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami boleh dengarkan seluruhnya. Kiranya firman Tuhan itu boleh berbuah setiap kami masing-masing. Dan walaupun ada keterbatasan waktu ataupun bahasa penyampaian, Tuhan kiranya yang boleh menolong, Roh Kudus menolong untuk buat kami mengerti dan kami boleh bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kesempatan yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita akan menyanyi pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti. Bapa Surgawi, buatku
di dalam semua yang terjadi di dalam hidupku. Baik, terang maupun dosa. Ajak kami menyadari selalu tetap di hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagi. Kita akan masuk ke pembukaan acara perkawinan. Cheryl Mario Calado dan Joanna Jessica Janis berniat memasuki perkawinan yang kudus. Seturut penetapan Allah berhubung dengan niat itu, mereka ingin supaya seluruh jemaat mendoakan mereka secara Kristen, agar mereka dapat memulai perkawinannya yang Kristen itu dalam nama Allah dan dapat menyelesaikannya dengan bahagia demi kemuliaannya. Jika ada yang hendak mengemukakan fakta yang menyebabkan niat itu harus dihalangi atau ditunda, maka baiklah ia memberitahukannya dengan teratur dan cukup dini. Kalau tidak, hendaklah sesudahnya ia berdiam diri dan jangan berencana menghalang-halangi. Jika tidak ada yang menghalangi, kita lanjut. Orang yang telah menikah biasanya mengalami banyak kesusahan dan memikul salib karena dosa. Maka agar kedua mempelai Cheryl Mario Calado dan Joanna Jessica Janis yang ingin supaya pernikahan saudara ditentukan dalam nama Allah di depan umum dalam gereja di sini, juga merasa yakin dalam hati akan pertolongan Allah yang pasti dalam memikul salib itu. Hendaklah saudara dengarkan dari firman Allah betapa terhormatnya lembaga perkawinan yang ditetapkan oleh Allah dan yang berkenan di matanya. Karena itu juga Dia berkehendak memberkati mereka yang hidup dalam menikah dan menolong mereka sesuai dengan janjinya. Sebaliknya, hendak menghukum dan mengganjar para pezina dan orang surga. Saudara-saudara, perlu mengetahui bahwa Allah Bapa kita setelah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya ia berkuasa atas segala binatang di bumi, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan setelah menciptakan manusia, Dia berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikannya penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu dalam firman Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya Adam. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, Adam. Hal itu membuat kita memahami bahwa laki-laki dan perempuan itu satu tubuh, satu daging dan satu darah saja. Nah, sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang harus dikasihnya sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Artinya, orang-orang percaya, orang Kristen yang sejati, yang untuk dia mati, juga istri wajib melayani dan mentaati suaminya dalam segala kesucian dan kesopanan. Sebab ia tunduk padanya dan berada dalam kuasanya selama hidup bersama dia.
dan perkawinan yang terhormat itu yang ditetapkan oleh Allah mempunyai kekuatan begitu rupa sehingga olehnya suami tidak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Begitu pula istrinya tidak berkuasa atas tubuhnya, tetapi suaminya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan kecuali karena zina. Matius 5:32, Matius 19:9. Atau dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, tidak selamanya, supaya mendapat kesempatan berpuasa dan berdoa dengan memperhatikan baik-baik supaya iblis itu jangan menggodai mereka, karena mereka tidak tahan berpisah. Kendati demikian, hendaklah mereka kembali hidup bersama-sama, sebab untuk mencegah bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap istri mempunyai suaminya sendiri. Sehingga semua orang yang tidak sanggup menguasai diri dan yang tidak memiliki karunia menahan diri menurut hukum Allah wajib kawin, supaya baik Allah yang kudus, yaitu tubuh kita, tidak dinajiskan atau dirusak. Sebab mengingat bahwa tubuh kita anggota Yesus Kristus, maka menyerahkannya pada percabulan merupakan penghinaan yang keterlaluan. Karena itu orang harus menjaga agar tubuh itu tetap suci sepenuhnya. Sebab jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Selanjutnya, kedua mempelai perlu mengetahui sikap yang menurut firman Allah seharusnya kamu ambil pada seorang mempelai. Perhatikan mempelai. Pertama, saudara, hai suami, harus mengetahui bahwa Allah telah menetapkan saudara sebagai kepala istri, supaya saudara memimpin dia dengan bijaksana sesuai dengan kemampuan saudara dan mengajar, menghibur serta melindungi dia sama seperti kepala memerintah tubuh. Bahkan sama seperti Kristus sang kepala adalah hikmat, hiburan dan pertolongan jemaatnya. Tambahan pula, saudara harus mengasihi istri saudara seperti tubuhmu sendiri, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Janganlah selalu berlaku kasar terhadap dia, tetapi hiduplah bijaksana bersama dia, dan hormatilah dia sebagai kaum yang lebih lemah. Sebab saudara adalah sesama ahli waris anugerah, yaitu kehidupan, supaya saudara berdoa jangan terhalang. Dan karena menurut perintah Allah, laki-laki akan mencari makanannya dengan berpeluh, maka saudara harus bekerja dengan setia dan rajin di tempat kerja yang telah diberikan kepada saudara oleh Allah, supaya saudara dapat menghidupi keluarga saudara secara terhormat sesuai dengan kehendak Allah, dan supaya masuk terisau sesuatu yang dapat saudara berikan kepada mereka yang berkekurangan. Begitu pula saudari, hai istri, harus mengetahui bagaimana seharusnya menurut firman Allah engkau bersikap terhadap suamimu. Saudari harus mengasihi, menghormati dan menyegani suami saudara yang sah, dan mentaati dia dalam segala hal yang benar dan adil, seperti tuan saudari, sebagaimana tubuh tunduk kepada kepala dan jemaat tunduk kepada Kristus. Jangan saudari memerintah suami saudari, tetapi hendaklah saudari berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa, untuk menjadikannya penolong baginya. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah berfirman kepada Hawa, dan dalam dia kepada seluruh kaum wanita, engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Janganlah saudari melawan ketetapan Allah ini. Sebaliknya, saudari harus mentaati perintah Allah dan mengikuti contoh perempuan-perempuan kudus yang menaruh pengharapannya kepada Allah dan tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada suaminya Abraham dan menamai dia, Abraham itu, tuannya.
Nah, hendaklah saudari juga menolong suami saudari dalam semua hal yang baik dan benar, memperhatikan urusan rumah tanggamu, dan hidup secara tertib dan terhormat, tanpa perhiasan lahiriah, supaya saudari menjadi teladan kehidupan yang tertib bagi orang lain. Kita akan masuk dalam pengakuan kedua mempelai. Kedua mempelai berharap berdiri. Karena itulah, saudara Cheryl Mario Calalo dan saudari Joanna Jessica Janis, saya mengajukan pertanyaan ini kepadamu. Dalam suatu pertanyaan ini ada 3 pertanyaan menyeluruh. Saudara-saudara telah mengerti bahwa lembaga perkawinan ditetapkan oleh Allah dan apa yang diperintahkannya tentang kehidupanmu di dalamnya. Maka apakah saudara bersedia dan berkehendak hidup dalam lembaga perkawinan yang kudus ini dengan cara sebagaimana saudara nyatakan di depan jemaat Kristen? Apakah saudara ingin supaya perkawinan saudara bukan? Saudara jawab, ya. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Bukan. Saya menjadikan saudara-saudara yang berkumpul di sini sebagai saksi bahwa setelah kita mendengar beberapa waktu tidak ada dikemukakan halangan sah apapun terhadap pernikahan ini, maka akan dilanjutkan terus karena benar dan pantaslah perkara saudara ini berlangsung terus. Maka hendaklah Tuhan Allah kita menundukkan niat saudara yang telah dikaruniakannya kepada saudara. Semoga permulaan saudara dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Apakah saudara Cheryl Mario Calalo mengaku di sini di hadapan Allah dan di depan jemaatnya yang kudus bahwa saudara telah mengambil Joanna Jessica Janis yang hadir di sini sebagai istri saudara yang sah? Apakah saudara berjanji kepadanya bahwa saudara sama sekali tidak akan meninggalkan dia, bahwa saudara akan mengasihi dia dan memelihara dia dengan setia sebagaimana sepatutnya seorang suami yang setia dan saleh terhadap istrinya yang sah? Apakah saudara hendak hidup suci bersama dia dan tetap akan setia benar kepada dia dalam segala hal seturut Alkitab firman Allah yang kudus? Jangan dijawab. Dengan pertolongan Tuhan. Baik, jelas. Sekali lagi secara jelas. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Sesudah itu kepada mempelai perempuan, apakah saudari Joanna Jessica Janis mengaku di sini di hadapan Allah dan di depan jemaatnya yang kudus ini bahwa saudari telah menerima Cheryl Mario Calalo yang hadir di sini sebagai suami yang sah? Apakah saudari berjanji kepadanya hendak mentaati dia, melayani, menolong dia, sama sekali tidak akan meninggalkan dia, hidup suci bersama dia, dan tetap setia kepada dia dalam segala hal sebagaimana sepatutnya seorang istri yang saleh dan setia terhadap suaminya yang sah seturut Alkitab firman Allah yang kudus? Sekali jawab, ya, dengan pertolongan Tuhan. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menyaksikan janji mempelai yang diutarakan dengan perkataannya sendiri. Silakan kepada mempelai pria. Aku, Cheryl Mario Calalo, mengambil engkau, Joanna Jessica Janis, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan mengasihimu, menjaga kekudusanku, melayani engkau, baik dalam suka maupun duka, baik dalam limpahan maupun kekurangan, baik dalam kondisi fisik yang sehat maupun sakit,
sampai kematian memisahkan kita. Aku, Joanna Jessica Janis, menerima engkau, Cheryl Maria Kalalo, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Aku akan mengasihimu, menjaga keputusanku, dan melayanimu dalam keadaan suka maupun duka, dalam kekurangan maupun kelimpahan, dalam keadaan tubuh yang sakit maupun tubuh yang sehat, sampai kematian memisahkan kita. Ya, kita sudah sama-sama menggunakan janji kedua mempelai dengan perkataan yang sendiri. Kita akan menyaksikan kedua mempelai menggunakan cincin pernikahan. Cincin ini suatu lambang dari cinta. Biarlah sesuai dengan itu, betul-betul cinta mereka itu sungguh-sungguh bulat dan tak berujung seperti cincin ini. Saya persilakan untuk mempelai laki-laki mengambil cincin ini. Mempelai pria menggunakan cincin dan mempelai wanita. Puji Tuhan. Kiranya Bapa yang penuh kemurahan yang telah memanggil kamu masuk ke pernikahan yang suci ini, mengikat kedua mempelai yang seorang pada yang lain dalam kasih dan kesetiaan, dan menganugerahkan berkatnya kepada kedua mempelai. Amin. Silakan menghadap kepada seluruh hadirin. Ya, ini sudah saya suami istri. Ya, silakan untuk duduk kembali kedua mempelai. Saya akan memberikan beberapa nasihat-nasihat. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, mencobai Yesus ya. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Dia berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Saudara-saudara, percayalah kata-kata Tuhan Yesus Kristus ini, dan yakinilah bahwa Tuhan Allah kita telah menyatukan kedua mempelai dalam lembaga yang suci ini. Karena itu, kamu harus menerima apa saja yang menimpa kamu, kedua mempelai, baik suka maupun duka, khususnya kalau duka. Saudara menerima itu dengan harus sabar dan mengucapkan syukur sebab datangnya dari tangan Allah. Ya, bisa saja ada pertengkaran, ada masalah, cekcok, ingat itu juga datang daripada Tuhan, tapi untuk menguji saudara, untuk kebaikan saudara. Dengan demikian juga segala sesuatu akan membawa hasil baik demi kebaikan
dan keselamatan saudara. Saudara, kita akan bersama-sama untuk mendoakan kedua mempelai ini. Kita masuk dalam peneguhan, doa peneguhan dan pemberkatan mereka. Kedua mempelai dipersilakan untuk berciuman, ya, menunjukkan cinta kasihnya sebagai tanda cinta kasih. Dipersilakan kedua mempelai. Boleh diskusi sekalian lama-lama. Tahan. Kamera ya. Tahan ya. Foto lemas ya. Tahan ya. Oke, sudah ada kasih di situ. Ya, sudah ada kasih ya. Kurang nanti mereka lanjutkan ya. Oke, silakan kedua mempelai untuk bersujud dan kita sama-sama jemaat Tuhan berdiri. Jangan aku diragu, singgahlah Tuhan. Singgahlah dalam hatiku. Yang merindukan, Yesus Tuhan, berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu. Pimpin rumah tangga kami dengan kasih-Mu. Aku bersujud padamu. Aku bersujud padamu. Satu pintaku. Jadikan teguh imanku dalammu. Yesus Tuhan, berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu. Pimpin rumah tangga kami. Mari saudara, kita bersatu dalam doa mendoakan kedua mempelai. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menunjukkan kebaikan-Mu dan hikmat-Mu dalam semua karya-Mu dan aturan-Mu. Engkau sejak semula telah berkata bahwa tidak baiklah manusia seorang diri saja, dan karena itu menciptakan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia, serta menetapkan supaya yang dua itu menjadi satu. Engkau juga yang menghukum segala kecemaran, karena Engkau telah memanggil dan mengikat kedua mempelai ini dalam pernikahan yang suci. Maka kami berdoa, memohon agar Roh-Mu yang kudus menolong mereka, supaya mereka hidup suci dalam iman yang sejati dan teguh, sesuai dengan kehendak-Mu yang ilahi, sambil melawan segala kejahatan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, sama seperti telah Kau berkati para hamba-Mu yang setia, Abraham, Ishak, dan Yakub, supaya mereka juga menjadi ahli waris perjanjian yang telah Kau adakan dengan bapa-bapa leluhur itu, dapat membesarkan anak-anak yang menurut perkenanan-Mu. Akan Kau karuniakan kepada mereka menjadi orang saleh, agar nama-Mu yang kudus itu dimuliakan, jemaat-Mu dibangun, dan Injil-Mu yang kudus diperluas. Dengarkanlah kami ya Bapa, sumber belas kasihan, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak-Mu yang kekasih.
Amin. Ya, silakan bangkit berdiri. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kedatangan akta nikah, persembahan ucapan syukur, lalu penghormatan kepada orang tua, penyerahan akta nikah gereja dan kenangan-kenangan berupa kitab, persembahan pujian mempelai. Silakan kedua mempelai untuk melakukan penandatangan akta nikah. persembahan pujian kedua orang tua mempelai. Kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati rumah keluarga.
sebagai majelis di hari Jumat ini tanggal 2 Desember 2022, kedua mempelai Cheryl Mario Kalalo dan Joanna Jessica Janis telah menikah secara sah, secara Kristen. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Saudara-saudara, kita akan angkat lagu pujian dan bernyanyi bersama Terima Kasih Tuhan. Seluruh jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bersama Terima Kasih Tuhan. Kita akan menutup acara ini dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan telah adakan. Tuhan adakan syukur bagiku. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan kemurahan dari Allah Bapa kita, kuat kuasa bimbingan hikmat dari Roh Kudus beserta dengan setiap saudara untuk bersikap benar mulai saat ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Ada ucapan-ucapan selamat dari keluarga. Shalom. Sebelum saya menyampaikan sambutan, perkenalkan saya adalah om dari Joan Jadis, ya. Jadi saya punya ponakan yang sudah menikah pada sore hari ini. Pertama-tama saya mengatasnamakan keluarga, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dalam situasi yang kita hadapi seperti saat ini, karena ini di luar kendali kita, ini adalah alam. Tapi kalau menurut saya, hujan yang turun pada sore hari ini adalah merupakan hujan berkat. Ya, saya tidak merasa kecewa karena yang namanya hujan adalah hal yang justru membawa suatu perubahan. Kalau yang tadinya kita lihat biasa kalau turun hujan pasti jadi akan sejuk kembali, ya. Jadi saya percaya ini adalah awal yang bagus. Dengan turunnya hujan, keluarga yang baru akan merespon ini dengan hal yang baru juga untuk ke depan lebih bagus lagi. Pada kesempatan ini juga atas nama keluarga kami menyampaikan terima kasih kepada pihak gereja, terkhusus kepada pelayan firman tadi yang sudah memberitakan firman yang begitu indah. Mudah-mudahan anak-anak kami, Mario dan Yohan, bisa meresap semua yang disampaikan tadi dan dijadikan pegangan untuk bisa melakukan ke depan lebih bagus di dalam berkeluarga. Karena kita ketahui bersama kalau kita tidak punya dasar yang kuat untuk melakukan suatu hal yang baik ke depan bersama keluarga, tentu saja kita tidak akan bisa kalau kita tidak disertai oleh firman Tuhan, ya, seperti yang disampaikan tadi. Demikian juga kepada Bapak Ibu yang sudah ambil bagian, ya, pada sore hari ini. Saya minta maaf karena otodidak juga saya dipanggil untuk menyampaikan sambutan. Tadi sempat dikatakan, tapi saya tidak tahu kalau tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan sambutan ini. Tapi saya percaya kalau kita semua yang hadir pada saat ini sama-sama merasa bersyukur dengan adanya pelaksanaan pernikahan pada sore hari ini.
oleh keluarga kami lewat Mario dan Yohan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini berkenan bagi kita, dan jangan nanti kita pulang ke rumah bersungut-sungut karena kejadian yang tidak terduga. Karena saya juga sendiri bingung karena tadi dari luar pindah ke dalam. Tapi paling tidak ibadah tetap berjalan, kemudian pemberkatan nikah boleh terlaksana dengan baik. Jadi ini merupakan suatu puji syukur kami sebagai keluarga karena semuanya juga atas kehendak Tuhan. Demikianlah sambutan kami. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita semakin kompak dalam kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Jemaat, Majelis Jemaat dan staf rohaniawan mengucapkan selamat menempuh hidup baru dan berbahagia kepada kedua mempelai. Tuhan memberkati. Ya, bukan kita yang bagi nama Tuhan. There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, Yeah. your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. Hey, no one else will do. You know And it. your Your eyes, they tell me how much you care. Oh, yes, you will always be my endless Ya, kembali kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang bagi Bapak Ibu tamu undangan yang baru saja hadir di Ibis Style Hotel pada hari ini di hari Sabtu di tanggal 2 Desember 2022 dalam momen penuh cinta, momen penuh berbahagia di resepsi pernikahan dari Mario dan juga Joanna. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini dan juga menantikan kehadiran dari Mario dan juga Joanna beserta dengan keluarga yang memang nampaknya sesaat lagi akan hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Yang pasti Bapak Ibu tamu undangan, kami mewakili Mario dan juga Joanna serta kedua keluarga. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya karena tentunya telah hadir menyempatkan waktu terbaiknya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu pada malam hari ini. Ya, memang direncanakan awal acara resepsi pernikahan dari Mario dan juga Joanna dilaksanakan di poolside karena memang nampaknya cuaca tidak bersahabat, jadi memang kita laksanakan di area ini. Baik Bapak Ibu tamu undangan, keluarga, sahabat yang hadir pada malam hari ini, bersama-sama kita menyambut kehadiran daripada kedua mempelai dan juga kedua keluarga. Untuk itu kami mempersilahkan Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, boleh kita bangkit berdiri sejenak, boleh bersama-sama menyaksikan dan juga menyambut kehadiran dari kedua mempelai, Mario dan juga Joanna serta kedua keluarga. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengabadikan momen dari kedua mempelai dan juga kedua keluarga, kami persilahkan untuk bisa langsung standby ya dengan handphonenya untuk Bapak Ibu tamu undangan inilah keluarga, kedua orang tua sudah dari Mario dan juga Joanna. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Dan inilah keluarga besar dari
Joanna yang juga turut hadir pada malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu tamu undangan. Bapak Ibu tamu undangan, saat-saat yang kita nanti-nantikan kehadiran dari kedua mempelai, our happiest couple tonight, Mario dan juga Joanna yang sesaat lagi akan hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Untuk itu, untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, bersama-sama sejenak kita palingkan pandangan kita ke arah pintu masuk. Bersama-sama kita sambut inilah kedua insan yang begitu berbahagia, Mario dan Joanna. Sementara sang istri tercinta, Joanna Jessica Janis, putri tercinta dari Bapak Ibu. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu. Rasanya tadi kurang keras, tepuk tangannya boleh sekali lagi tepuk tangan yang mantap ya. For Mario dan juga Joanna pada malam hari ini. Hadir tentunya pada malam hari ini, inilah yang berbahagia Mario dan juga Joanna yang telah hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Tentunya mereka berdua telah resmi menjadi pasangan suami istri sebagai as husband and a wife yang memang telah melakukan prosesi pemberkatan pada sore tadi ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu keluarga yang tentunya telah hadir untuk menjadi saksi perjalanan dua insan manusia Mario dan juga Joanna. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, setelah resmi menjadi pasangan suami istri Mario dan juga Joanna, pada malam hari ini bersama-sama kita akan menyaksikan di mana mereka berdua akan bekerja sama satu sama lain sebagai pasangan suami dan juga istri. Terlihat di sini sudah ada wedding cake yang memang di mana di antara mereka berdua, Mario dan juga Joanna akan melakukan pemotongan wedding cake ya. Boleh Mario dan juga Joanna untuk dapat mendekat sejenak ke wedding cake yang tersedia. Silakan. Untuk itu silakan Mario dan juga Joanna untuk dapat mendekatkan pisaunya ke arah paling atas kue tersebut. Iya. Bersama-sama kita akan menyaksikan Bapak Ibu tamu undangan, inilah pemotongan wedding cake dari Mario dan juga Joanna dengan hitungan 3, 2, 1. Slowly Basha. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu tamu undangan. Setelah dilakukan pemotongan wedding cake, di sini sudah terlihat kue di mana mereka berdua akan berbagi satu sama lain ya. Siapa yang akan menyuapi siapa terlebih dahulu? Mario. Siap-siap Bapak Ibu tamu undangan, kita abadikan momen bersama dari Mario dan juga Joanna untuk melakukan suapan kepada Joanna. Silakan Mario. Berikutnya giliran Joanna akan menyuapi sang suami tercinta. Wah, yang dikasih krimnya ya. Wah, it's so big for me. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan. Setelah mereka berdua melakukan pemotongan wedding cake, saatnya kita akan menyaksikan mereka berdua akan bekerja sama satu sama lain sebagai suami dan istri. Momen daripada Mario dan juga Joanna. Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada malam hari ini,
sesaat lagi kita akan menyaksikan momen di antara Mario dan juga Joanna sebagai suami dan juga istri, di mana mereka akan mengabadikan dan juga mengekspresikan bentuk kebahagiaan mereka dalam sebuah tarian. Bapak Ibu tamu undangan, this is the wedding dance. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan. Ladies and gentlemen, this is the wedding kiss. What a beautiful moment of Mario and Joanna. Wah, bikin kita jelas pada malam hari ini ya. Especially for me, untuk kalian berdua pada malam hari ini luar biasa sekali. Kita yang hadir pada malam hari ini juga turut berbahagia. Tidak hanya kebahagiaan dari Mario dan juga Joanna, tapi juga untuk kedua keluarga besar serta seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu tamu undangan, menyambut kehadiran kita pada malam hari ini dan juga kedua keluarga besar yang tentunya telah hadir mendapatkan waktu terbaiknya. Berikutnya bersama-sama kita akan dengarkan Man of Honor speech. Ini adalah sahabat orang terdekat terbaik dari Mario dan juga Joanna yang akan memberikan sambutannya. Untuk itu kami mengundang, I will invite Mr. Hadi to join with me untuk memberikan Man of Honor speech. Baik, selamat malam buat para hadirin, buat keluarga, buat mempelai pria dan wanita. Saya Andi, saya sebagai teman dari Mario dan Joanna mengucapkan selamat happy wedding buat kalian, selamat. Sungguh saya merasa happy, akhirnya momen ini kalian bisa rasakan juga, kalian juga bisa
benar-benar di momen inilah mungkin banyak lika-liku yang terjadi, tapi kalian udah berhasil melewatinya. Nah, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, mungkin saya punya harapan buat Mario dan Joanna, semoga bisa menjadi keluarga yang terus memberkati banyak keluarga, terus juga jadi pasangan yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan pastinya buat keluarga dari Mario dan Joanna juga, saya berdoa semoga selalu bersukacita dan juga selalu bersama-sama menikmati berkat daripada Tuhan. Ya, mungkin pidato saya seperti itu, speech saya hari ini. Dan buat para hadirin semua, yuk kita makin berdiri bersama-sama. Kita mau beri applause yang meriah sekali lagi buat Mario dan Joanna. Kita berikan applause yang meriah. Sekali lagi happy wedding buat Mario dan Joanna. Semoga keluarga dan Mario dan Joanna semakin diberkati. Thank you teman-teman semua. You are welcome. Thank you so much for the speech for Mr. Handi, orang terbaik dari Mario dan juga Joanna yang juga turut membantu dan juga mensupport acara daripada Mario dan juga Joanna. Mudah-mudahan doa terbaik yang memang disampaikan barusan tadi ya bisa terkabulkan untuk Mario dan juga Joanna pada malam hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada malam hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan This Is One Song of Mario and Joanna. This is the thank you song. Selamat malam. Terima kasih akan kami sampaikan melalui lagu ini. Semoga apa yang kami ucapkan dan kami nyanyikan ini dapat tersampaikan bagi siapapun yang mendengarnya. Kasih sayang dan Maaf banget. Lagi dulu pemanasan. Ya. Maaf lagi ya. Salah teknis biasa ya. kasih sayang dan menjadi pahlawan di hidup kami.
lagu dari kami masih belum selesai. Kami masih ada sebuah lagu lagi. Semoga untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berarti di hidup kami. What a sweet moment of Mario dan juga Joanna pada malam hari ini, yang pasti itu adalah sebuah persembahan ya untuk orang-orang terbaik, orang-orang tersayang dari Mario dan juga Joanna yang juga turut hadir pada malam hari ini menjadi saksi perjalanan kisah cinta dari Mario dan juga Joanna. Baik Bapak Ibu tamu undangan, sebagai bentuk apresiasi rasa terima kasih kami atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan, sesaat lagi kami mempersilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat menikmati makan malam ya. Tapi sebelumnya kami mengundang untuk doa makan, kami boleh mengundang untuk Pendeta Jack untuk bisa hadir bersama dengan kami pada malam hari ini untuk dapat memimpin doa makan. Kami silakan. Sebelum kita makan, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang boleh kami terima. Karena pada hari ini Tuhan untuk boleh mempersatukan kedua mempelai Mario dan Joanna. Dan wujud dari kasih Tuhan juga, Engkau telah memberkati mereka dan telah boleh menjamu kami semua ya Tuhan dengan makanan dan minuman. Bapak, kami mohon kepada Tuhan untuk memberkati makanan dan minuman ini menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak buat kasih-Mu, dan kiranya
hidup kami boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kedua, memulai boleh bersatu berbahagia diberkati oleh Tuhan. Kami syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta J sudah memimpin doa makan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu tamu undangan, setelah ini kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat menyesuaikan diri yang ingin menikmati makan malamnya. Kami persilakan prasmanan berada tepat di belakang daripada kedua mempelai. Bagi Bapak Ibu tamu undangan keluarga yang hadir pada malam hari ini, sekali lagi inilah bentuk apresiasi kami, rasa terima kasih kami dan tentunya rasa syukur kami atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat menikmati, mencicipi suguhan makanan yang memang sudah disiapkan. Prasmanan berada di belakang daripada tempat saya berdiri pada malam hari ini ya. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you in what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through all the insecurity, some tenderness survives. I'm just another rider, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Bring the beat in. Ven, ven.
This is Joanna. That was a surprise. Terima kasih teman-teman ya. Sebuah kejutan tadi dipersembahkan Bang Mario dan juga untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini.
spesial dari kedua mempelai, di mana Mario dan juga Joanna sesaat lagi akan melakukan lemparan buket bunga ya. Jadi buat Bapak Ibu. Oke, siap-siap. Kita lakukan lemparan bunga untuk Mario dan juga Joanna dengan hitungan 3, 2, 1. One more time. Oke, sekali lagi untuk Mario dan juga Joanna. Lemparan buket bunga hitungan 3, 2, 1. Bukannya bos-bos semua yang cewek-cewek. Bos-bos semua. Mereka akan menikah karena kalian. Oke ya. Oke, siap-siap. Kita lakukan lemparan buket bunga. Mario, Joanna. 1, 2, 3. Boleh fireworknya dibagikan dulu. Kembang api yang Jangan pakai baik-baik kalian. Bantu kawan yang lain, weh. Ayo, ayo, ayo. Yuk, baris ya, baris, baris. Oke, digerak-gerakin coba, digerak-gerakin. Digerak-gerakin.